Halo semuanya, selamat datang kembali di kelanjutan video dokumenter kita tentang hewan yang gak pernah kehabisan daya tarik. Yap, itu kuda. Setelah di part 1 kemarin, kita bahas bagaimana kuda membentuk peradaban manusia dan punya peran penting dalam ekosistem bumi. Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih dalam dan lebih emosional. Di part 2 ini, kita bakal lihat bagaimana kuda menyembuhkan jiwa, jadi terapis emosional tanpa gelar psikolog. Dan kenapa kuda jadi simbol kebebasan, kekuatan, bahkan spiritualitas di berbagai belahan dunia. Penasaran? Yuk, kita mulai perjalanan emosional bareng kuda, yang ternyata bukan cuma kuat di kaki, tapi juga di hati. Di balik tubuhnya yang besar dan kekar, ternyata kuda menyimpan sesuatu yang tak banyak orang tahu. Kemampuan menyembuhkan jiwa manusia. Ya, kuda bukan cuma pahlawan sejarah dan penjaga ekosistem, tapi juga sahabat emosional yang luar biasa. Inilah dunia yang disebut equine therapy. Terapi menggunakan interaksi antara manusia dan kuda untuk membantu mengatasi berbagai masalah mental dan emosional. Terapi ini bukan sekedar mitos, tapi sudah diakui secara ilmiah dan digunakan dalam berbagai program pemulihan di banyak negara. Equine therapy sangat efektif untuk membantu orang dengan trauma mendalam, autisme, depresi, gangguan kecemasan, hingga PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, terutama pada veteran perang, korban kekerasan, atau anak-anak dengan gangguan emosi. Kuda memiliki kemampuan untuk mereka bisa merespon bahasa tubuh dan emosi manusia tanpa kata-kata. Saat orang gelisah, kuda akan menjauh. Tapi ketika seseorang tenang dan hadir sepenuhnya, kuda akan mendekat dan memberi respon yang menenangkan. Inilah keajaiban nonverbal yang menyembuhkan. Mereka tidak menghakimi, tidak menyela, dan tidak memberi nasihat klise. Kuda hanya hadir. Dan kadang itulah yang manusia paling butuhkan. Interaksi rutin dengan kuda juga mengajarkan empati, kesabaran, dan tanggung jawab. Merawat kuda, memberi makan, menyisir bulunya, dan membersihkan kandang adalah kegiatan yang membangun koneksi emosional. Ini bukan cuma tentang merawat hewan, tapi juga tentang melatih diri untuk hadir secara penuh dan peduli terhadap makhluk lain. Ini sangat berguna bagi orang dewasa yang ingin melatih kesadaran diri, maupun anak-anak yang sedang tumbuh dengan kebutuhan khusus. Bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama yang mengalami gangguan perkembangan atau keterlambatan motorik, kegiatan berkuda sangat membantu. Saat mereka menunggangi kuda, otot inti tubuh mereka secara otomatis bekerja untuk menyesuaikan ritme gerakan. Ini memperkuat postur tubuh, melatih koordinasi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Tak hanya itu, pengalaman emosional saat naik kuda memberi rasa senang dan pencapaian tersendiri bagi mereka. Di banyak tempat, program seperti hipoterapi, terapi fisik menggunakan gerakan kuda, bahkan dikombinasikan dengan pendekatan psikologi modern. Anak-anak belajar fokus, konsentrasi, dan keseimbangan, dan pengendalian emosi. Semua itu sambil tersenyum di atas pelana. Dan tentu saja, di dunia ini yang semakin bising dan penuh tekanan ini, kadang kita hanya butuh satu pelukan hangat. Bukan dari orang yang sok tahu, tapi dari hewan yang tulus. Kalau hatimu susah move on, cobalah peluk kuda. Dia nggak akan bales chat kamu,
Tapi setidaknya dia bisa bikin kamu tenang. Dan dia nggak pernah tipping terus hilang kok. Jadi, kalau kamu merasa dunia terlalu berat untuk ditanggung sendiri, ingat, mungkin kamu cuma butuh sedikit waktu bersama makhluk yang tahu caranya diam, tapi memahami segalanya. Kuda bukan cuma soal kekuatan fisik atau kecepatan lari. Ia juga makhluk simbolik yang telah lama hadir dalam imajinasi manusia. Cerita rakyat, seni, hingga kepercayaan spiritual. Di banyak budaya di seluruh dunia, kuda adalah simbol kehidupan yang liar, bebas, dan tak terikat. Bayangkan seekor kuda liar yang berlari di padang savana atau pegunungan. Napasnya mengepul, otot-ototnya menegangkan kulit, dan surainya berkibar tertiup angin. Ia tidak dikekang, tidak dikendalikan, hanya mengikuti irama alam. Dari situlah muncul simbol kebebasan absolut, semangat yang tak bisa dijinakkan. Tak heran, dalam karya seni dan sastra, kuda sering digambarkan sebagai metafora bagi jiwa manusia yang ingin lepas dari belenggu dunia. Tak hanya itu, kuda juga menjadi simbol kekuatan dan maskulinitas. Di banyak budaya, terutama masyarakat patriarkal, menunggang kuda adalah lambang keberanian dan kejantanan. Lihat saja lukisan-lukisan ksatria Eropa, samurai Jepang, atau pahlawan padang pasir dalam budaya Timur Tengah. Semuanya menunggangi kuda sebagai perpanjangan dari kekuatan diri mereka. Bahkan di dunia modern, istilah seperti horsepower masih digunakan untuk mengukur kekuatan mesin, menunjukkan betapa besar pengaruh kuda dalam persepsi kita tentang kekuatan. Secara spiritual, kuda juga memainkan peran penting dalam mitologi dan kepercayaan. Dalam mitologi Nordik, ada Sleipnir, kuda berkaki 8 milik Dewa Odin, yang bisa menembus dunia manusia dan dunia roh. Dalam mitologi Hindu, Dewa Surya, sang dewa matahari, digambarkan menunggangi kereta yang ditarik 7 kuda, melambangkan cahaya, kekuatan kosmis, dan perjalanan waktu. Di Tibet dan Mongolia, kuda dianggap sebagai roh penjaga dan sering muncul dalam ritual atau lambang suci. Dan tentu saja, di Indonesia, kuda juga punya tempat khusus dalam budaya kita. Dari kereta kencana Kerajaan Jawa, delman di Yogyakarta dan Bandung, hingga pacuan kuda di Sumbawa dan Aceh. Semuanya menunjukkan bahwa kuda bukan sekedar alat transportasi, tapi bagian dari identitas budaya. Bahkan, dalam beberapa upacara adat, kuda dihias dengan penuh warna dan dijadikan bagian dari prosesi sakral yang menunjukkan kehormatan dan status sosial. Tak ketinggalan juga dalam seni pertunjukan seperti kuda lumping. Tarian tradisional Jawa penuh unsur magis dan simbolis, di mana penari bisa berada dalam keadaan trance atau kesurupan saat menirukan gerakan kuda. Ini adalah salah satu contoh paling nyata bagaimana kuda menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Dengan semua makna ini, jelas bahwa kuda bukan hanya hewan biasa. Ia adalah simbol hidup dari kebebasan, kekuatan, dan jiwa manusia. Keberadaannya tidak hanya membantu kita bergerak secara fisik, tapi juga menyentuh ruang batin dan kolektif manusia sejak zaman purba.